Jaga ketahanan nasional. Katakan tidak pada terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nurulia Rohma dari Fakultas Farmasi. Saya Luciana Khairotunisa dari Fakultas Vokasi. Nama saya Yolanda Rekinanita Dewangga dari Fakultas Vokasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Devina Dikurnia dengan NIM 1021111333179. Nama saya Naura Risma Salvandi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dikabarkan menangkap 1 orang terduga teroris. Untuk mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris. Pemirsa, Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang warga di Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Di Madagoraya kembali terlibat kontak tembak. Tanpa kita sadari, Terorisme ada di sekitar kita. Mulai dari kejahatan fisik dan mengambil hak orang lain. Sudahkah kita menjaga negara kita? dengan apa kita bisa menjaga negara kita? Lawan terorisme dengan menjaga ketahanan nasional. Terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Terorisme dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis dan lingkungan hidup. Yang pertama, ideologi. Pengaruh terorisme dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan mengurangi kepercayaan terhadap Pancasila. Dengan demikian juga akan mengurangi ketahanan nasional di bidang ideologi. Yang kedua adalah politik. Ancaman terorisme dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kondisi ini akan mengakibatkan ketahanan nasional di bidang politik akan melemah. Yang ketiga adalah ekonomi. Ancaman terorisme dan bahaya terorisme ini akan mengakibatkan ketakutan pada pelaku ekonomi dan menaikkan tingkat resiko di Indonesia. Kondisi ini dapat mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang keempat adalah sosial dan budaya. Banyaknya ancaman terorisme di Indonesia mengakibatkan rasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai perbedaan suku, ras, golongan, serta agama. Yang ini akan mengakibatkan perasaan saling curiga terhadap orang lain, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi lemahnya ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya. Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Melihat kondisi yang seperti ini, maka diperlukan cukup banyak aparat keamanan untuk menjaga dan mengawasi sehingga dapat mengamankan suatu daerah yang dicurigai sebagai awal datangnya ancaman terorisme. Seluruh aparat keamanan akan menjaga dan mengawasi daerah tersebut sehingga kurang memperhatikan bidang lain yang juga lebih penting, contohnya adalah pelayanan. Dengan demikian, ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan ini juga akan melemah. Bentuk terorisme dibagi menjadi 7. 1. Bom. Taktik teror yang paling banyak dilakukan para teroris di era dewasa ini. Karena memang taktik peledakan bom di tempat umum yang strategis bisa dipandang efektif untuk melahirkan suasana teror dalam sebuah masyarakat. 2. Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teror yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan. Teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. 3. Penghadangan, di mana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu.
serta perencanaan medan dan waktu. 4. Penculikan. Penculikan tersebut biasanya dilakukan dengan melakukan penghadangan pada korban yang ditargetkan. 5. Penyanderaan. Penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat umum. 6. Perampokan. Taktik perampokan biasanya dilakukan para teroris untuk mencari dana bagi setiap kegiatan aksi terornya. 7. Sabotase dan pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960 sampai 1970. Sebagai contoh adalah pembajakan terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamares di Unguwe untuk mendapatkan kesan Robin Hood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah. Selanjutnya adalah dampak terorisme. Dalam melakukan aksinya, para pelaku terorisme seringkali menggunakan cara kekerasan maupun militer untuk menyebarkan ketakutan atau teror pada masyarakat di suatu negara. Terjadinya serangan terorisme ini tentu akan memberi dampak pada sektor investasi maupun perekonomian di suatu negara. Karena setelah terjadinya serangan terorisme tersebut, maka akan muncul ketidakstabilan politik dan keamanan di negara tersebut. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi adanya ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri, guna menjamin identitas, integritas, serta kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Implikasi bila ancaman teroris masih ada di Indonesia tentu akan memberikan rasa tidak aman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga karena hal tersebut akan menghambat adanya pembangunan nasional. Bila pemberantasan terorisme tidak mencapai hasil dan masih terus-menerus berkelanjutan, maka ketahanan nasional akan goyah, sehingga menghambat terjadinya tujuan nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Yang kedua, ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Nomor 3, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat, yakni asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam mencegah terorisme. Yang pertama ada berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yakni Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan sesama warga negara. Yang ketiga ada melaksanakan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara. Yang keempat ada mencintai tanah air. Yang kelima ada menghormati hak asasi orang lain. Yang keenam ada memperdalam ilmu agama. Yang ketujuh ada bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan ada saling percaya dan tidak mencurigai tanpa bukti yang kuat. Baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok 13 mengenai terorisme dan
pertahanan nasional, serta cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mencegah adanya terorisme. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.